Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat sehat. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penelitian pre-eksperimen dan penelitian kuasi eksperimen. Baik, saya akan coba share screen. Oke. Oke, sudah terlihat. Judul yang akan saya bahas pada hari ini tentang penelitian pre-eksperimen dan kuasi eksperimen. Saya ingin membahas terlebih dahulu tentang macam-macam desain metode penelitian eksperimen. Ya, yang pertama ada pre-eksperimen, yang kedua ada true eksperimen, yang ketiga ada factorial eksperimen, yang keempat ada kuasi eksperimen. Sesuai dengan judulnya yang akan saya bahas ada dua pada hari ini, yaitu tentang pre-eksperimen dan kuasi eksperimen. Desain pre-eksperimen ini ada tiga, yaitu one shot case study, yang kedua ada one group pretest post-test, dan yang ketiga ada intake group comparison. Saya akan kasih contoh real dari penerapan desain penelitian dimulai dari one shot case study. Misalkan seperti ini. Pada suatu sekolah dasar terjadi fenomena bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa di sekolah dasar itu rendah, misalkan kayak gitu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana caranya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Salah satu alternatif yang dipilih yaitu dengan menerapkan misalkan pendekatan pembelajaran tertentu. Anggap sajalah pendekatan pembelajarannya misalkan pendekatan pembelajaran CPA. Oke, kita berikan pembelajaran CPA kepada anak-anak di sekolah dasar tersebut. Setelah diberikan pembelajaran dengan pendekatan CPA, kemudian kita lihat hasil kemampuan pemecahan masalahnya dengan menggunakan post-test, gitu ya. Kita kasih soal-soal post-test yang tentunya sudah dengan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, ya. Kita kasih post-test. Nah, data post-test ini benarkah menunjukkan kemampuan pemecahan masalah tadi menjadi lebih baik dengan menggunakan pendekatan CPA. Jadi perlakuan kemudian post-test tanpa adanya pretest terlebih dahulu, ya. Terus yang kedua ada one group pretest post-test. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa pasti ada pretest dan ada post-test pada desain ini. Kalau tadi one shot case tadi hanya post-test saja, tapi kalau pada one group pretest post-test ini ada pretestnya gitu ya. Ada pretest, ada perlakuan, misalkan perlakuan tadi dengan menggunakan pendekatan CPA, kemudian diberikan post-test. Nah, dengan membandingkan hasil pretest dan hasil post-test, maka diperoleh gambaran atau diperoleh kesimpulan apakah kemampuan pemecahan masalah siswa tersebut bisa meningkat atau tidak. Yang ketiga adalah intake group comparison. Dari kata comparison aja udah kita ketahui bahwa ada sesuatu yang dibandingkan. Apa yang dibandingkan di sini? Nah, yang dibandingkan adalah grup atau kelompok pembelajaran. Misalkan ada kelompok pembelajaran dengan menggunakan ada siswa yang mendapatkan pembelajaran, ada kelompok siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CPA. Satu kelompok lainnya lagi kita ajar dengan menggunakan pendekatan lainnya atau misalkan menggunakan pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional yang dimaksud misalkan pendekatan pembelajaran yang biasa diajarkan oleh guru di sekolah. Misalkan guru menggunakan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, diskusi kelas atau tanya jawab, misalkan seperti itu. Nanti di sini dalam intake group comparison tidak ada pretest, jadi yang hanya dibandingkan adalah hasil post-test siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CPA dan juga hasil belajar siswa yang dengan menggunakan pendekatan pembelajaran pembelajaran konvensional tadi, gitu ya. Sebentar, ini belum saya ganti namanya.
Sebentar ya. Oke. Tadi sampai pada pembahasan intake group comparison. Intake group comparison tadi catatan pentingnya dia tidak punya pretest, dia punya dua kelompok yang dibandingkan. Saya kasih contoh tadi yang satu kelompoknya siswa diberikan pembelajaran dengan pendekatan CPA, satu kelompoknya lagi diberikan pembelajaran menggunakan pendekatan konvensional. Kemudian hasil post-testnya dibandingkan. Nah, itu intake group comparison. Kita lanjut ke penelitian kuasi eksperimen. Ada desain penelitiannya, ada time series design dan ada non-equivalent control group design. Time series design ini biasanya ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian single subject research atau SSR. Dia melihat kestabilan data terlebih dahulu, baru memberikan perlakuan, kemudian baru melihat kestabilan data di akhir. Jadi contoh nyatanya kayak gini, dikasih pretest pertama, misalkan nilai anak rata-rata siswa yang menjadi sampel penelitian itu 40 dari 100. Namun kita kurang yakin apakah benar nilai kemampuan pemecahkan masalah siswa tersebut segitu karena baru pretest pertama. Kita karena kekurangan keyakinan kita berikan pretest yang kedua, misalkan di waktu yang berbeda. Misalkan saja pretest yang pertama tadi diberikan di siang hari, itu mengurangi keyakinan kita, mungkin karena tesnya diberikan di siang hari, makanya siswa sudah tidak semangat mengerjakan soal-soalnya, misalkan seperti itu. Kita kasih pretest yang kedua, misalkan waktunya di pagi hari. Nah, ketika di pagi hari itu kita berikan soal-soal tes yang serupa ataupun sama dengan pretest yang pertama, ternyata nilai rata-rata siswa yang dijadikan sampel penelitian juga masih sama. Misalkan nilainya 40 dari 100 juga. Oh, kok sama ini? Tapi coba deh, mungkin karena masih terlalu pagi, masih ngantuk gitu, jadi mereka belum bisa berkonsentrasi mengerjakan soal-soal. Coba saya kasih lagi pretest yang ketiga. Pada pretest ketiga, ternyata hasilnya masih tetap sama. Misalkan rata-ratanya masih di 40 dari 100, misalkan gitu. Nah, artinya data yang kita peroleh tadi stabil gitu. Nah, di situ kita sudah mulai yakin bahwa memang kemampuan pemecahan masalah siswa itu bermasalah gitu. Nah, kemudian kita berikan perlakuan, misalkan perlakuannya dengan menggunakan pendekatan CPA. Sudah diberikan perlakuan, maka kita kasih post-test. Post-test pertama, kita lihat nilai siswa misalkan 80 dari 100 nilai rata-ratanya, misalkan siswa yang dijadikan sampel penelitian. Kurang yakin, misalkan dengan hasil tersebut kita kasih post-test yang kedua. Post-test kedua tentunya soal-soalnya masih sama atau serupa dengan post-test pertama ya. Kita kasih ternyata nilai siswa masih berada di rata-rata misalkan 85 dari 100 misalkan. Oh, memang ini kecenderungannya naik, tapi coba deh kita kasih, ada bedanya walaupun sedikit. Coba deh saya kasih post-test yang ketiga. Kita kasih lagi post-test yang ketiga tentunya dengan soal-soal yang serupa ataupun mirip gitu ya. Di situ kita olah lagi datanya, oh ternyata nilai mereka misalkan tetap di 80 dari 100. Nah, di situ datanya kita lihat jadi stabil bahwa memang betul compare perbandingan antara nilai pretest dan post-testnya bahwa pendekatan CPA tadi yang diterapkan dalam pembelajaran untuk subjek penelitian itu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, jadi pada time series design ini tidak ada kelompok kontrol. Tidak ada kelompok kontrol, yang ada hanya ada kelompok eksperimen yang tadi diberikan pembelajaran dengan pendekatan CPA.
Yang kedua ada non-equivalent control group design. Non-equivalent control group design ini desainnya diberikan pretest, pretestnya hanya sekali saja. Kemudian ada perlakuan, misalkan perlakuan dengan menggunakan pendekatan CPA, kemudian diberikan post-test. Nah, itu untuk kelompok eksperimen. Di non-equivalent control group design, kan control group design artinya ada kelas kontrolnya. Kelas kontrolnya itu misalkan pembelajaran yang biasa terjadi di kelas, misalkan seperti tadi, misalkan guru biasanya menggunakan pendekatan ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelas, misalkan seperti itu, masih tetap kita terapkan untuk kelompok kontrolnya. Kemudian dikasih pretest juga, dikasih perlakuan tadi dengan pembelajaran yang biasa terjadi, kemudian ada post test. Nah, nanti kita bisa membandingkan hasil post test pada kedua pendekatan pembelajaran ini, hasil post-test sampel penelitian pada kedua pembelajaran ini, ataupun nilai endgame-nya. Nah, itu desain non-equivalent control group design. Jadi, perbedaannya tadi time series design tidak ada kelompok kontrol, kalau di non-equivalent control group design ada kelompok kontrol. Kalau di time series design, post-test dan pre-testnya bisa berkali-kali. Kalau di non-equivalent control group design cukup sekali pre-test dan post-testnya. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Ini ciri lainnya pre-eksperimental itu tidak ada variabel kontrol ya, tidak ada variabel kontrol untuk selain yang tadi, selain one group, selain intact group comparison, kalau intact group comparison itu pasti ada group control. Yang untuk one shot case tadi and one group pretest post test itu di penelitian pre-eksperimental tidak ada pembanding atau tidak ada kelompok kontrol ya. Terus sampel tidak dipilih secara random. Sampel tidak dipilih secara random itu maksudnya kita tidak melakukan acak murni untuk subjek penelitiannya. Misalkan kita sudah menentukan, misalkan kita sudah memilih sebuah sekolah dari sekian sekolah untuk dijadikan sampel penelitian, siswanya pun misalkan kita hanya acak kelas saja, nah itu sampel dipilih secara tidak random gitu ya. Yang random hanya kelasnya saja, bukan sampelnya saja. Kalau yang random murni itu contohnya misalkan populasinya adalah siswa sekolah dasar di Jawa Barat, artinya seluruh siswa sekolah dasar itu di Jawa Barat itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Nah, itu acak murni gitu ya. Kalau quasi experimental design, saya tidak akan membahas tentang true experimental design dan factorial design. Saya bahas yang kedua adalah quasi experiment design. Ada kelompok kontrol, kecuali untuk time series design, tadi tidak ada kelompok kontrol. Untuk non-equivalent ada kelompok kontrol. Sampel dipilih dengan tujuan tertentu, tidak acak murni ya, sama dengan penelitian pre-eksperimental. Jadi tidak dipilih secara random gitu ya. Tidak dipilih secara random murni gitu ya. Oke. Kita lanjut. Pada proposal penelitian itu ada bab 1 pendahuluan, biasanya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian gitu ya. Kita akan bahas poin pada latar belakang masalah. Misalkan kita awali dari tuntutan kurikulum atau harapan kurikulum atau tujuan kurikulum misalkan saja di pendidikan di tingkat pendidikan sekolah dasar pada mata pelajaran matematika. Terus salah satunya misalkan siswa memiliki kemampuan matematis.
kita lihat kenyataan di lapangan seperti apa kemampuan-kemampuan matematis tersebut. Misalkan ternyata kenyataan di lapangannya kemampuan matematis siswa itu masih rendah. Nah, rendahnya itu perlu dicarikan solusi. Solusinya itu salah satunya misalkan dengan menerapkan pendekatan atau strategi atau metode atau teknik pembelajaran tertentu gitu ya. Terus untuk rumusan masalah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan rumusan masalah pre-eksperimental. Saya mengangkat satu saja tentang one pretest post-test group design. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh pendekatan CPA terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar? Misalkan contoh rumusan masalahnya. Yang kedua, apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah mendapatkan pembelajaran CPA lebih baik daripada sebelum mendapatkan pembelajaran CPA. Jadi pada one pretest post-test group design ini data yang dibandingkan untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah data pretest dan data post-test karena dia tidak punya kelompok kontrol ya. Kuasi eksperimen. Saya angkat satu yang biasa digunakan untuk penelitian pendidikan di ke-SD-an gitu, ada non-equivalent control group design. Pertanyaan nomor 1 sama dengan pertanyaan nomor 1 di pre-eksperimental, apakah terdapat pengaruh pendekatan CPA terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar? Terus yang kedua, nih lihat perbedaannya ada di sini. Kalau yang tadi membandingkan pre-test dan post-test keadaan sebelum dan setelah pada kelompok siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan CPA. Nah, pada kuasi eksperimen ini untuk non-equivalent control group design ini yang dibandingkan adalah 2 kelompok siswa. Contoh pertanyaannya, apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapatkan pembelajaran CPA lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional? Jadi ada kelompok kontrolnya yaitu kelompok siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional, sementara kelompok eksperimennya adalah siswa yang mendapatkan pembelajaran CPA. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Pada bab 2 itu minimal memuat tentang kajian teoritik terkait variabel bebas. Yang berikutnya adalah terkait dengan variabel terikat gitu ya. Apa isinya, apa sih yang dimaksud dengan variabel bebas itu? Variabel bebas itu biasanya pendekatan, strategi, model pembelajaran. Nah, itu biasanya variabel bebas. Variabel terikatnya biasanya tentang kemampuan yang diukur, motivasi, hasil belajar, sikap, dan lain-lain ya. Seperti itu, minimal dia harus membahas 2 hal itu. Bisa juga ditambahkan ada materi pembelajarannya, ada hasil penelitian yang relevannya, bisa dikasih roadmap penelitian mungkin gitu ya, bisa dikasih teori belajar yang mendukung. Nah, seperti itu bisa ditambahkan hal-hal seperti itu, tapi minimal kita membuat kajian tentang terkait variabel bebas dan variabel terikatnya. Oke, bab 3 ini biasanya pada proposal penelitian itu adalah tentang metode penelitian. Yang akan kita bahas pertama kali adalah jenis dan desain penelitian, yang kedua populasi dan sampel atau subjek penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat adalah tentang teknik analisis data. Tadi sudah disinggung terlebih dahulu jenis dan desain penelitian, misalkan penelitiannya jenisnya adalah penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen, desain penelitiannya dengan menggunakan non-equivalent control group design, misalkan kayak gitu ya. Populasinya misalkan siswa sekolah dasar se-Jawa Barat, sampelnya misalkan siswa pada salah satu sekolah dasar di Jawa Barat, misalkan ya. Teknik pengumpulan data, misalkan kita mengumpulkan datanya dengan menggunakan tes dan non-tes, misalkan tesnya misalkan adalah instrumen tesnya essay, misalkan kayak gitu, uraian atau multiple choice kah, atau menjodohkannya bisa dijelaskan di sini. Kalau tesnya misalkan bisa dengan wawancara, misalkan angket gitu ya, observasi. Nah, semuanya dijelaskan pada teknik pengumpulan data.
Kalau pada teknik analisis data, yang kita jelaskan ya bagaimana cara kita mengolah data-data yang kita peroleh dari pengumpulan data kita. Misalkan dari wawancara, bagaimana cara menganalisisnya, kalau didapat dari tes, bagaimana cara menganalisisnya, kalau dari skala sikap, bagaimana cara menganalisisnya, dari situ semua dijelaskan pada teknik analisis data gitu ya. Dan jangan lupa pada bagian akhirnya ada jadwal kegiatan penelitian. Jadwal kegiatan penelitian ini terkait mulai dari persiapan penelitian sampai pada penelitian kita targetkan selesai kapan gitu ya. Demikian penjelasan dari saya. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.